Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Aktivasi dan Optimasi Instagram Bisnis bersama Ridwan Ismail Virgantara. Jutaan orang habiskan waktu berjam-jam di Instagram. Jangan sampai brand kamu kehilangan kesempatan. Bagaimana cara aktivasi dan optimasi Instagram bisnis? Yuk ikuti pelatihannya. Sebenarnya hampir sama, hanya kalau hashtag di bio itu kan ditaruh terus. Kalau hashtag yang di bawah itu di kolom di caption itu kan gonta-ganti. Nah, kadang-kadang hashtag yang ditaruh di bio itu hashtag yang benar-benar utama gitu loh. Gimana caranya akun kita itu di pencarian bisa bagus gitu loh. Oke. Misalnya akan menjelaskan produknya. Misalnya kalau di bio dituliskan misalnya mukena Elsa berarti hashtagnya mukena begitu? Oke, Hanya ya beberapa saja yang ditampilkan. mukena, biasanya cuma 2 sih. Mukena, terus kedua misalnya mukena adem atau mukena dewasa kayak gitu. Tinggal nanti dipilih atau diganti-ganti juga bisa. Keunggulannya ya gitu dari produk. Ya. Kalau untuk hashtag di post itu Mas, berarti yang membedakan adalah dia yang keluar di mesin pencarian adalah postnya. Kalau yang di hashtag yang di bio tadi ketika Sama, apa saja? kalau untuk untuk hashtag itu kan sebenarnya bisa nanti yang keluar tujuannya kan ada 2. Satu untuk mencari postingannya, satu untuk mencari akunnya. Jadi kalau di akun di pencarian itu nggak keluar akunnya, dia nanti akan masuk ke hashtag. Ada semacam di pencarian itu ada hashtag Ya, gitu. Juga ya. Iya. Baik. Jadi gini, kalau misal nama brandnya itu username-nya itu mau dipakein nama merek nama toko itu sebenarnya lebih bagus. Jadi misal tokonya dengan brandnya apa ini? Nama brandnya? Nama brandnya Dapurva. Dapurva. Oke, misal username-nya Dapursa, kemudian logonya itu juga Dapursa. Nah, baru di bawah di nickname-nya itu dikasih keyword-keyword penambahnya, pensupportnya. Oh gitu, berarti tapi nggak pengaruh ya Mas ya kalau kita ganti? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Hanya saja memang tadi istilahnya kalau untuk saat sekarang yang dipakai di username-nya apa namanya? Username-nya apa, Ibu Nova? Username-nya sama Mbak, Dapurva juga. Dapurva, kalau nickname-nya? Sama semua. Oh, sama semua, oke. Nah. Jadi nickname-nya nanti bisa diganti dengan keyword-keyword yang bagus. Misal nih bumbu dapur, bumbu rempah, atau bumbu apa, terus nama kota, terus kemudian mungkin distributor atau apa. Jadi cari keyword-keyword yang bagus, yang kemungkinan orang itu nyari bumbu-bumbu itu pencariannya apa sih, kata-katanya apa sih, udah taruh maksimalkan di situ, di nickname itu. Ya. Iya. Biasa terus gini Mas, kalau untuk di yang tadi itu yang untuk hashtag maksimal 30 itu untuk hashtag di bio atau di ini ya Mas? Di post. Di caption. Ya. Di caption. Kalau di bio hanya 2 ya tadi ya. Bio maksimal 2 aja biar biar bisa dimaksimalin untuk yang lain. Informasi atau apa gitu. Oh, Mas gini, kalau misalnya postingan sendiri sebenarnya saya kan sering posting tuh. Cuman kadang saya untuk captionnya itu nggak terlalu banyak, malah kadang saya nggak kasih caption. Sebenarnya itu pengaruh apa enggak ya? Nah, sebenarnya gini bedanya Facebook sama Instagram. Karena orang Indonesia kan darurat membaca ya, tapi kita sebagai orang jualan ya mau nggak mau tetap harus kasih caption karena caption itu copywriting. Jadi kalau memang nanti postingannya itu sudah banyak informasi di situ, ya udah captionnya dikit aja. Tapi kalau kalau postingannya itu sedikit informasi, ya kita harus memberikan informasi sejelas mungkin di caption. Nanti kalau udah penuh, kebetulan nggak cukup untuk hashtag, ya hashtagnya bisa ditaruh di komen. Sebenarnya kayak gitu. Itu tetap akan akan muncul ketika nanti akan dicari. Iya.
muncul nanti hashtagnya. Baik, ada lagi Bu Nova yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Mbak. Sudah cukup, baik. Terima kasih Bu Nova sudah bergabung bersama dengan kita ya. Terima kasih. Nah, tadi kalau kita bicara soal konten dan post nih, Mas Ridwan, itu kalau misalnya kontennya katakanlah bukan konten promosi ya, ini konten edukasi misalnya, apakah di captionnya itu harus selalu diakhiri dengan promosi, misalnya jangan lupa untuk beli produknya apa gitu, atau sebaiknya kalau konten edukasi ya konten saja gitu? Konten edukasi aja. Oke, jadi tidak usah ditambahi promosi produknya kita apa gitu ya. Oke, baik. Oke, kalau ini kan sebenarnya depends on budget ya. Jadi kalau teman-teman UMKM ngerasa belum mampu membayar agensi atau dengan cara-cara yang butuh budget, ya udah pakai cara sendiri. Tapi biasanya kalau saya sarankan harus tetap minimal pakai desainer. Apa bedanya desainer sama content creator? Kalau desainer itu ide-idenya tetap harus dari kita. Makanya kita walaupun ibaratnya gini, konten kan harus ngedesain, harus bikin poster, harus ngedit ini itu. Kita nggak harus bisa itu. Tapi kita at least harus paham konten yang seperti apa, produk-produk yang seperti apa itu yang disuka sama sama orang gitu loh. Jadi orang itu akan minat dengan konten-konten kita. Misal produk yang sekarang, oh ini zamannya TikTok nih, harus pakai TikTok. Oh ini seperti ini. Makanya kalau nyari tim, kalau saya bilang ya maksimal umur 27, 28 itu bagus karena masih ngejar istilahnya trennya juga gitu loh. Jadi pakai desainer aja nggak apa-apa lulusan SMK, tapi ya itu kita harus sering-sering ngasih ide juga, jadi mereka tinggal supaya nanti bisa sejalan dengan mereka si desainernya. Atau tadi bisa ditunjukkan ada aplikasi penunjang, ada Canva juga ya? Ya, kalau misal bener-bener belum bisa ngebayar desainer atau pakai kemarin kan udah diajarin pakai Snapseed ya Mbak sama Mas Dimas Bre kan. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian ada Canva juga yang mungkin lebih komplit atau lebih pas digunakan untuk Instagram. Nanti di otak-atik aja. Buka aja Mukena Elsa-nya dulu. Buka Instagram, kemudian kunjungi Mukena Elsa, lalu ketik Linktree-nya di situ, nanti tampilannya seperti apa. Kenapa pakai Linktree? Kenapa nggak cuma satu link aja? Karena kalau Linktree itu bisa beberapa link. Jadi misal punya akun di Shopee, punya akun di Tokopedia, terus apalagi punya beberapa nomor kan WA biasanya ada beberapa ya, ada beberapa CS gitu. CS1, CS2 gitu ya. CS1, CS2, CS3 gitu. Nah, bisa ditaruh dalam satu link. Nanti di situ ada pilihan. Kalau udah yang buka Mukena Elsa-nya pasti nanti kelihatan di situ. Nah, nanti tinggal klik. Itu benar-benar sangat membantu calon pembeli untuk memilih. Oh, aku mau beli di Shopee nih, aku beli di Tokopedia. Aku mau tanya-tanya dulu dari WA atau dari mana, itu nanti bisa pilih di situ. Bikinnya gimana? Googling aja. Oke. Lebih mudah. Tadi juga karena ada yang sudah menanyakan bagaimana caranya membuat Linktree atau Bitly pada bio, Ibu Anindya Yusrian boleh di googling begitu ya Mas Ridwan. Caranya cukup gampang ya untuk membuat Linktree. Iya, sangat mudah. Ya, benar sekali. Jadi ini madap ya. Ada beberapa brand yang mencantumkan untuk mempermudah. Ada brand termasuk saya, Mukena Elsa itu tidak mencantumkan karena satu biar memberikan rasa penasaran, akhirnya mereka itu interaksi gitu loh. Ini harganya berapa, orang berkunjung. Kalau misal tahu harganya dulu, kebetulan dia agak istilahnya agak keberatan dengan harganya, dia akan langsung leave, langsung pergi nyari komparasi yang lain. Tapi kalau dia mau tanya, nah ini nanti fungsinya CS di sini, karena memang kalau kita ibaratnya langsung bicara harga, biasanya orang itu pergi. Tapi kalau kita bicara emosional dulu, bicara benefit dulu, baru nanti dibicarakan harga, orang itu yang mungkin semulanya keberatan dengan harga, bisa jadi oke ini kayaknya memang bagus nih, aku mau nabung dulu atau mau nyari uang dulu gimana, itu bisa. Oke.
Jadi lebih baik pilihannya seperti itu. Pilihannya disembunyikan dulu harganya supaya bisa visit ke websitenya. Oke. Ya. Untuk pertanyaan pertama tadi, kenapa mistalk dengan akun main, akun asli, akun utama gitu kan? Jadi itu sebenarnya hanya satu hal lagi untuk tujuannya hanya untuk memudahkan pembeli. Kalau akun biasa yang untuk menjaring traffic itu kalau semuanya produk ya susah untuk menjaring traffic, menjaring orang datang itu susah. Nanti akunnya sepi banget. Tapi kalau mau menjaring banyak follower ya harus banyak akun berbagi gitu, konten-konten yang menarik kayak gitu kan. Nah, padahal nanti kalau orang berkunjung, misal orang nyari mukena gitu ya, mukena seserahan, kemudian masuk ke mukena Elsa. Di situ orang nyekrol, orang mau nyari produk, itu kan masih banyak konten-konten yang dia nggak mau lihat gitu loh. Karena dia udah fokusnya mau beli produk yang mau lihat dengan produk-produknya tok gitu. Nah, nyiasatinya satu dengan highlight tadi, kedua ya dengan akun katalog. Ya akan masukkan ke akun katalog. Sekalinya masuk ke akun katalog karena dia memang udah berniat untuk membeli sesuatu, di situ isinya produk tok. Kan enak gitu. Nah, misalnya dengan produknya apa? Kalau misal memang mau nyaring follower ya dengan main akun tadi. Tapi kalau memang dengan bantuan itu dengan pilihan orangnya biar lebih gampang ya pakai akun katalog atau pakai highlight tadi. Jadi itu. Nah, kalau ke konten atau ke engagement ya namanya. Entah itu engagement, entah itu jangkauan itu ya gini. Akun Instagram di Indonesia tok aja kan udah banyak banget ya. Dan yang keren-keren juga bagus. Makanya kalau kita memang dari awalnya dirasa bikin konten kok belum bagus, komen belum banyak, like belum banyak, jangkauan belum bagus, jangan putus asa, nggak apa-apa. Terus yang penting apa? Yang penting tadi ngejar pencariannya di atas dulu dengan setting-setting SEO tadi, username, nickname, hashtag misal kayak gitu. Nah itu dikejar dulu. Terus sembari nanti terus terus mempelajari konten, terus bikin konten yang lebih baik dan lebih baik lagi. Memang itu bukan masih banyak belajar untuk hal seperti itu. Misal setengah tahun belakangan 2020 misal ini zamannya carousel kayak gitu. Ya udah kita main carousel. Ya kayak gitulah, Mbak. Jangan ketinggalan untuk mengikuti tren. Ya, kalau itu mukena harus. Elsa sendiri sudah berapa lama di Instagram, Mas Ridwan? Saya bikin akun itu 2016, cuman waktu itu bener-bener nganggur sampai 2019. Nah, baru 2019 baru saya mulai sedikit-sedikit kerjain. Oke, jadi baru fokus di situ baru 2019 ya. Iya. Cukup cepat juga ya, tapi 1 tahun belakangan Alhamdulillah. ini sudah lebih dari 10.000 dan sudah banyak sekali like dari postingan dan interaksinya. Untuk Instagram Shopping ini kan fitur yang masih benar-benar baru ya, Mbak. Masih ada tag price-nya. Jadi saya udah sedikit ngotak-ngatik, tapi karena belum ibaratnya gini, belum ada sesuatu yang bisa saya buktikan dari bisnis saya. Jadi jujur saya belum berani ngomong banyak tentang Instagram Shopping ini. Mungkin nanti kan tanggal 26 ada kelas saya lagi. Mungkin insya Allah tanggal 26 nanti akan saya bahas. Ada update terbaru yang nanti bisa dibagikan untuk Bapak Ibu ya. Baik, mohon ditunggu. Itu kayak harus punya tangan kanan sama tangan kiri. Karena di Instagram sendiri juga bisa beriklan ya, Mas ya. Jadi yang mana nih yang lebih oke berpengaruh? Feed kan iklan nggak semuanya kena, tapi kalau story kan semuanya dapat. Feed itu setiap 3 geseran kan dapat iklan, ya kan? Kalau di story Instagram itu. Jadi kalau
Saya bilang dua-duanya harus sama-sama adil. Kalau story itu bagusnya apa namanya? Setiap jam sekali apa? Di post itu lebih bagus, terutama nanti aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di tempat kerjaan itu akan juga lebih bagus. Misal lagi behind the scenes atau apa ya, istilahnya ada acara charity atau ada apa Event-event namanya lainnya. storing-nya atau apa itu bagus banget. Untuk branding bagus banget. Oke. Jadi bisa ada kategori-kategorinya masing-masing ya. Kalau untuk Ya. branding behind the scene barangkali itu lebih cocok di feed. Iya, Kalau swipe up kan juga ada di story. Swipe up juga untuk belanja juga lebih baik di story, Ya. jadi bisa langsung diklik begitu ya. Giveaway itu banyak banget cara. Mungkin nanti cara-cara yang komplitnya juga saya akan bahas di tanggal 26, cuman ini bahas sedikit ya. Jadi giveaway itu pastikan poster jadi misal ada hadiahnya apa ya, misal jilbab gitu. Walaupun jilbabnya nggak begitu bagus, tapi pastikan fotonya bagus, menarik. Fotonya. Kemudian misal gamis atau mukena, harganya sebenarnya murah, nggak terlalu mahal gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ngaruh dengan budget, ya ngaruh, cuman bisa diakalin gitu loh. Kalau misal produknya nggak terlalu mahal, ya fotonya diperbagus mungkin, semenarik mungkin. Oh, baik. Mereka Jadi langsung nggak, menarik perhatian gitu ya, Mas? iya, mereka para giveaway hunter itu nggak mungkin kok nuntut, loh ini kok nggak seperti di foto atau apa, ketoknya fotonya bagus tapi ternyata nggak begitu bagus. Yang apa namanya, kita kan nggak nipu juga gitu loh. Kayak gitu. Terus kalau mau rame ya itu tadi di paid promotin ke akun-akun besar. Oke. Dan itu periode untuk apa namanya pemberian giveaway-nya itu apakah diperlama itu untuk menjaring respon yang lebih banyak atau lebih baik disebentarkan saja supaya ngumpul semua di situ supaya cepat-cepat atau gimana? Semakin murah apa namanya, semakin nggak bervalue hadiahnya, semakin sebentar apa namanya masanya. Semakin Jadi kalau ada beberapa yang handphone atau iPhone atau apa itu bisa sampai sebulan kayak gitu, masih worth it bagi mereka pengikutnya ya. Tapi kalau cuman jilbab di bawah 50.000 sampai sebulan itu kayaknya nanti kelamaan juga ya. percuma juga kok. Kalau saya kalau akun lagi sepi. Kalau apa ya? Satu akun lagi sepi, duanya kalau mau lagi ada campaign atau promo baru ya Mbak. Misal di November mau ada promo mukena baru apa, desain baru atau motif baru atau apa gitu. Nah, seminggu sebelumnya atau seminggu sebelumnya itu saya adain giveaway dulu. Jadi satu, algoritmanya, jangkauannya IG itu kenceng banget, tinggi banget. Duanya kita punya banyak apa namanya, punya banyak pasukan untuk apa namanya, untuk marketing juga gitu loh. Karena nanti nggak berhenti di giveaway, itu nggak berhenti di Instagram toh. Saya itu mukena saya itu hadiahnya bisa dibilang sebenarnya sederhana, tapi bisa sampai saya gunain di WA marketing juga, bisa sampai seperti itu. Cara-caranya saya bahas di tanggal 26. Iya, baik. Jadi nanti ditunggu untuk berikutnya, tapi saling berhubungan gitu ya, antara Iya. Instagram, kemudian WA Bisnis, dan platform sosial media yang lainnya, dan bahkan Iya. mungkin marketplace. Baik, terima kasih Mas Ridwan sudah berbagi Siap. pengalaman dan cerita untuk kita hari ini. Izinkan saya merangkum sedikit saja dari materi presentasi tadi. Jadi Instagram bisa dijadikan toko offline juga ya, tapi untuk optimasinya bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah jangan lupa untuk membuat Instagram akun bisnis Anda mudah dicari tadi dengan memperhatikan keyword, hashtag, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga memikirkan strategi pemasarannya sesuai dengan segmentasi. Lalu kemudian juga jangan lupa untuk dan konsisten membuat konten yang bagus, harus bombastis kalau menurut Mas Ridwan tadi. Dan juga yang kelima adalah berani untuk mengevaluasi insight-nya. Yang tadi seperti dijelaskan juga bahwa kita juga harus melakukan evaluasi atas konten-konten yang sudah kita produksi sebelumnya, begitu ya Mas Ridwan, supaya kita bisa jadikan langkah ke depannya supaya lebih bagus lagi. Baik, terima kasih Mas Ridwan sudah bergabung bersama dengan kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.